Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya yang sangat saya hormati dan saya cintai, saya sangat mendoakan semoga Buya selalu sehat. Amin, dan amin, amin, amin. Saya perhatikan Buya lebih segar, lebih bersih wajahnya dan selalu ceria. Ini saya senang ya, karena kita selalu ingin Buya itu terus memberikan ujangan-ujangan dan arahan-arahan dan pengertian-pengertian. Amin, amin. Saya ingin bukan bertanya, tapi ingin konfirmasi dan juga pengarahan dari Buya. Jadi apa yang Buya sampaikan selama ini sudah sangat clear dan jelas, ya. Tapi bagi saya kadang-kadang masih membingungkan karena ada arah ke A, ada arah ke B, gitu kan, ada arah ini, ada begitu. Nah ini saya ingin lebih meyakinkan, ya, supaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini Sang Maha Pencipta alam semesta dan jagat raya besar isinya ini benar-benar saya yakini, ya, bahwa memang Gusti Allah itu adalah Sang Maha Pencipta dan ada di dalam kehidupan yang gaib ini, dan juga adanya kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Nah ini pertanyaan saya sih enteng-enteng aja dibandingkan dengan Pak Dik, Pak Yulias itu kelas berat, kalau saya kelas ringan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya dapatkan pengarahan dari Buya. Yang pertama itu adalah sebenarnya kita selalu ingin mengenal Allah, ya. Allah itu sendiri sebenarnya kalau menurut persepsi saya itu jadinya ada di mana-mana, ya. Karena ada yang dibilang di surat Al-Baqarah ayat 186 dikatakan sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher. Itu udah pernah disampaikan juga dan dijelaskan oleh Buya, tapi saya masih penasaran karena ada juga yang mengatakan Allah tuh ada di asari di langit, ya, di langit, ya, seperti ada singgasana di atas itu, dia duduk di situ, kita nanti akan menuju ke situ, ya. Atau juga sifat-sifat Allah itu adalah Allah, ya. Nah, jadi yang merupakan the power of God, ya, the power of God. Jadi begitu kita marah itu juga adalah sifat Allah. Kita kasih sayang itu juga sifat Allah. Itulah munculnya Allah, gitu maksud saya. Ini pengertian saya yang awam, Bu, ya. Tapi ada juga hal lain yang ingin saya yakini adalah mengenai mazhab Jabariyah yang kemarin-kemarin sudah diuraikan, tapi saya masih tetap penasaran Jabariyah dan Mu'tazilah ini, karena pengetahuan ajaran Buya kepada saya bahwa segala sesuatu itu adalah ketetapan Allah, ya. Jadi adalah kehendak Allah, tidak mungkin terwujud tanpa adanya kehendak Allah. Nah, ini menurut saya adalah yang benar, ya. Dan inilah yang meyakinkan saya untuk saya bersyukur, ya, sehingga di dalam hidup ini saya tidak ada penyesalan Buya, ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, kenapa saya nggak begini, kenapa istri saya cuma begini, kenapa saya nggak kaya, kenapa papa saya nggak seperti Pak Dik misalnya, gitu ya. Nah itu menimbulkan penyesalan. Tapi kalau kita percaya bahwa ini adalah ketetapan Allah dan sudah menjadi takdir buat saya jadi bersyukur. Saya yang ingat adalah syukur nikmat bahwa saya masih hidup dengan usia 71 tahun, saya masih bertatap muka dengan Buya. Itu adalah syukur nikmat yang saya terima dari kekuasaan Allah, ya. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang kita punya dendam, ya, karena kita dikhianati, kita ditusuk dari belakang, kita difitnah. Tapi itu pun kalau kita yakin itu adalah cobaan dari Allah, ya, saya mulai berpikir saya harus menghilangkan itu semua. Buat apa saya dendam? Karena itu menjadi beban aja dalam pikiran saya yang tidak akan bisa dihilangkan, karena hanya bisa diingat, gitu. Nah ini buat saya ujung-ujungnya adalah saya bersyukur bahwa saya masih mendapatkan nikmat Allah, ya, dapat napas, bisa hidup, bisa sehat, itu adalah syukur Allah. Nah, juga kalau boleh diperpanjang lagi, begitu juga dengan
keberadaannya Allah itu seperti apa? Allah itu ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam juga apa namanya, dan dikatakan juga Baitullah itu adalah rumah Allah. Mungkin hal ini semualah yang saya ingin katakan, saya ingin mengenal Allah. Nah, saya sering mendapatkan hal yang saya anggap itu suatu mukjizat, ya, yang saya nggak habis pikir, kok ini bisa terjadi gitu, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya begitu sedihnya karena kejadian itu. Oh, hilangnya sesuatu pernah terjadi, ya, tetapi barang itu ditemukan. Nah, situlah saya anggap kekuatan Allah. Inilah Allah, ya, yang saya dapati, ya. Begitu juga banyak hal. Saya lagi umroh, ya, tiba-tiba kacamata saya jatuh. Itu jaraknya dari Hajar Aswad itu kira-kira 5 meter. Pasti dalam hati saya tuh itu udah terinjak-injak sama orang. Tapi waktu saya mencium Hajar Aswad, di kaki saya, dengan kebutaan saya, ya, karena sepatu saya juga udah agak blur nih, udah gak jelas, itu di kaki saya ada barang sesuatu. Waktu saya rogoh ke bawah, ya Allah, kacamata saya ternyata masih ada, utuh tanpa cacat sedikit pun. Padahal itu ada ratusan orang yang saya pikir begini, ya, apakah itu juga adalah kekuatan Allah gitu? Nah, itu aja, Bu, ya. Mudah-mudahan itu pertanyaan saya ini nggak ya itulah, ya, saya nggak lebih panjang lagi. Terima kasih. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa Allah itu adalah the power, kekuatan yang ada di dalam diri kita, dan juga Tuhan itu ada gitu. Yang paling penting itu Tuhan itu ada, tanpa kita bisa mewujudkan, dan kita hanya pakai rasio kita mengatakan bahwa terima kasih Pak Sis Mulyanda, sudah ditangkap poinnya. Oke, silakan, Bu, ya. Iya, memang Allah ada di mana-mana. Allah tidak bertempat di satu tempat yang berakibat tidak ada di tempat lain, tapi Allah berada di semua tempat, di mana saja. Salahnya mungkin lagunya Ebit ini nih. Terserah yang di sana, bukan terserah yang di sini. Karena terserah yang di sana berarti Tuhan itu ada di sana. Berarti Tuhan jauh dari kita. Padahal di Al-Quran mengatakan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat sekali. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Aku dekat, lebih dekat dari urat nadi. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Berarti kalau lebih dekat dari urat nadi, di sana apa di sini? Di sini. Ini gara-gara salah membuat lagu, ya. Itulah Indonesia. Karena itulah berarti jauh. Kenapa tidak inilah Indonesia? Menimbulkan the sense of belonging, merasa memiliki Indonesia milikku di sini, bukan itulah tapi inilah, menunjuk diri kita sendiri. Itu persoalannya. Jadi Tuhan itu dekat dari urat nadi itu artinya ada enggak yang lebih dekat dari urat nadi? Urat nadi itu sentra kehidupan. Ada lagi yang lebih dekat. Nah, itulah makanya kedekatan Tuhan itu bukan persoalan jarak pada akhirnya, iya, persoalan kedekatan hati dan pikiran. Kalau persoalan jarak, Tuhan tidak perlu didekati, udah dekat kok. Malah dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri banyak disebutkan kedekatan Tuhan dan keberadaan Tuhan
itu selalu bersama kita. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Nggak usah bersedih hati, Tuhan selalu bersama kita.